Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel Nur Askia. Apa kabar kalian semua? Aku harap semoga kalian baik-baik aja. Semoga yang paling utama, semoga mental kalian sedang baik-baik aja. Oke guys, tanpa berlama-lama, kali ini aku akan ngebahas tentang gimana sih cara ngehadapin orang-orang toksik atau omongan orang-orang toksik yang sangat nyesek, yang sangat menyakitin hati kita. Apalagi bentar lagi udah mau lebaran, pasti kalian akan cukup banyak menjumpai orang, menghadapi orang-orang, keluarga besar, keluarga inti, atau lainnya yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sangat tidak nyaman di hati. Oke, langsung aja sekarang aku mau bahas tentang gimana sih cara menghadapin mereka semua itu, yaitu orang-orang dan omongan orang toksik. Oke, yang pertama, menetapkan batasan atau jaga jarak. Kita beri jarak dari orang-orang itu, kita beri batasan. Sampaikan ekspektasi atau keinginan kita dengan jelas dan sopan ke mereka. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan kita menuruti gimana ekspektasi atau keinginan mereka. Sampaikan keinginan kita atau ekspektasi kita dengan bahasa yang sopan dan jelas. Kemudian tetapkan batasan waktu. Jadi jangan berlama-lama kalian berlamaan dengan orang toksik tersebut. Misalnya lebaran nih, ada keluarga besar yang mulutnya itu toksik. Jadi jangan berlama-lama duduk dengan orang tersebut. Misalnya lebaran nih, udah silaturahmi, udah salam, ngobrol bentar. Udah tahu dia toksik, ngobrolnya bentar aja. Terus langsung pergi ke tempat yang lain yang lebih positif. Kemudian berani menolak ajakan mereka, yaitu kita harus berani nolak ajakan orang-orang toksik tersebut. Misalnya mereka ngajak jalan, ngajak ke sini, ngajak temenin mereka, tapi kita nggak nyaman dengan ajakan mereka. Jadi kita harus berani nolak. Jangan mikir nggak enak, jangan mikir oh nanti dia nggak mau temenan sama aku lagi, dia nggak anggap aku saudara lagi, dia nggak anggap aku adik dia lagi, atau apalah lainnya. Karena kalau kita nggak enakan guys, nanti orang seenaknya sama kita. Iya, kita perlu memang berbuat baik, jadi orang baik, tapi jangan sampai kita dicap baik untuk dimanfaatkan. Oke, pandai-pandailah kalian menempatkan posisi diri, dan pandai-pandailah kalian menempatkan posisi diri dan tahu di mana kalian harus baik dan tahu harus menghargai diri sendiri. Oke, kemudian konsisten dalam menegakkan batasan kita. Jadi harus konsisten, jangan hari ini aku nggak mau lagi jadi orang nggak enakan, aku akan menetapkan batasan sama orang toksik ini. Besok udah lemah lagi, udah bisa diatur-atur orang lagi, udah bisa dijulitin orang lagi, diomongin lagi, direndahkan lagi, diatur-atur lagi. Nah, jadi jangan begitu. Kita harus konsisten, harus punya komitmen atas prinsip yang kita buat. Aku nggak boleh lagi diinjak-injak begini, aku nggak boleh lagi diatur-atur sama dia, ini kehidupan aku, yang jalanin aku, kenapa aku yang diatur oleh dia, dan yang mental berantakan kita. Jadi harus konsisten. Kemudian siapkan mental untuk menghadapi reaksi negatif dari mereka. Ini udah pasti sih. Kalau kalian udah berani sendiri, udah berani mengambil langkah sendiri, udah konsisten terhadap hal-hal baik yang kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri, udah pasti orang toksik atau yang julid atau yang nggak suka terhadap kita udah pasti itu kesel karena nggak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan mereka, atau dengan tuntutan-tuntutan mereka, baik dalam masyarakat, keluarga besar, dan lainnya. Jadi kalian harus siap terhadap itu. Jangan dihiraukan, anggap aja namanya orang toksik. Anggap aja orang begitulah. Kalau kita bilang orang nggak berpendidikan, nampak bahasa kita gimana. Tapi anggap aja begitu guys. Jadi jangan dimasukkan hati. Oke. Kemudian judul besar yang kedua yaitu menjauhkan diri. Batasi interaksi atau hubungan dengan orang tersebut. Sama kayak kita jaga jarak tadi. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu sering lah berkomunikasi dengan mereka.
Kemudian cari lingkungan pertemanan baru yang lebih positif. Kalau keluarga ya susah kan, tidak mungkin kita buang, tidak mungkin kita hindari terlalu bagaimana. Apalagi yang dijulitin itu cuman kita sendiri, apalagi yang dianggap remeh rendah itu cuman kita sendiri. Itu sangat susah, jujur hal itu sangat susah. Tidak mungkin kita buang, tidak mungkin kita tinggalkan. Mungkin siapa tahu suatu saat kita butuh lagi terhadap mereka. Jadi kalau untuk keluarga cukup jaga jarak aja. Tapi kalau toksiknya udah sangat-sangat berlebihan, kalian boleh jaga jarak lebih jauh lagi. Oke, kalau dari soal pertemanan itu kalian bisa cari teman yang lebih positif lagi. Jangan sampai teman-teman negatif yang suka julitin orang, yang toksik bisa merubah kamu jadi orang seperti itu juga. Karena pertemanan itu sangat berpengaruh. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang mahal. Mindsetnya itu mahal, bukan mindset rendahan. Mindset mahal itu membicarakan ide, karir, pendidikan. Tapi kalau mindset orang rendahan itu yang murahan, mindset murahan dan rendah, itu ngomongin orang lain, julitin orang lain, tapi dia duduk di teras ngomongin orang, nggak ada skill, nggak ada kerjaan, nggak menuntut ilmu atau berpendidikan. Nah, jadi begitulah, harus berbeda, oke? Jadilah orang yang mahal dalam segala hal. Kemudian prioritaskan kenyamanan dan ketenangan diri. Jadi hidup kita ini kita yang jalani, kita yang biayai sendiri, kita yang berkontribusi untuk diri kita sendiri, kita yang kerja, cari uang, apa-apa kebutuhan kita bayar sendiri. Jadi prioritaskan kenyamanan dan ketenangan diri kita, terutama mental kita, hati kita. Ya kenapa ya? Karena mereka nggak ngebayarin kita kan, mereka nggak kerja untuk kita, nggak ngebiayain rumah kita, sekolah kita, pendidikan kita, dan lain-lainnya. Jadi nggak perlu ambil hati, anggap aja angin lewat. Mungkin pertama-tama susah, apalagi kalau kita orang nggak enakan, tapi lama-kelamaan insya Allah pasti bisa. Harus tegas guys. Jadi orang itu harus tegas, tapi bukan berarti kasar. Oke? Tegas dalam menetapkan batasan dan tegas dalam bagaimana kita mengizinkan orang-orang memperlakukan kita. Jangan mau diinjak-injak, diremehkan dan direndahkan. Oke? Karena kalian itu berharga. Tapi kalau masukan dari mereka itu benar, kita ambil yang benarnya. Oke, itu aja. Kemudian jangan merasa sedih dan rugi ketika kita menjauhinya. Jadi nggak perlu menyesal karena kita udah ngejauhin mereka, merasa rugi, oh aku nggak ada teman lagi, nggak ada saudara lagi, nggak ada yang kawanin aku kemana-mana lagi, aku jadi sepi. Jangan sedih guys, insya Allah kalian akan bertemu dengan orang-orang yang kualitasnya itu sama seperti kalian. Oke, jadi jangan bersedih, kalian bisa meningkatkan skill kalian bisa fokus bekerja, belajar, mencintai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri, kalian bisa ngelakuin apapun yang bisa menghasilkan. Jangan pernah merasa sedih dan merugi. Kenapa? Karena kalian gak merugikan orang lain, karena kalian gak menyakiti hati orang lain, karena kalian itu baik, karena kalian itu gak ngejahatin orang lain, karena kalian menghargai orang lain. Jadi jangan perlu merasa bersalah, ini itu, kita merasa sendiri, dikucilkan. Jangan pernah merasa begitu, karena kalian bukan orang jahat, karena kalian cuma diam aja, karena kalian orang baik. Yang jahat itu siapa? Ya, mereka. Oke, kemudian ada tips tambahan. Yakini diri bahwa perilaku mereka tidak dapat dibenarkan. Ya kalau memang mereka lebih tua dari kita misalkan, tapi perilaku mereka itu jahat, memang benar nyata jahat, jadi jangan kita benarkan. Jangan mentang-mentang kita, oh anak kecil, perempuan, lemah kita, anak terakhir, orang yang lebih tua dari kita bisa seenak-enaknya mengatur, menginjak-injak kita, ngebentak-bentak karena kita lebih muda, karena kita belum punya uang. Jadi jangan pernah kita benarkan, oh kita nggak jahat, diri kita ini baik, nggak ngelanggar, ya diri kita ini baik. Jadi jangan pernah benarkan perilaku jahat mereka. Jangan sampai, oh semua orang mengucilkan kita, oh semua orang julitin kita, jadi kita jadi
makin bertambah baik, mau baik dimanfaatkan, makin bertambah lemah, makin mau diinjak-injak karena kita nggak mau sepi, nggak mau sendiri. Jangan seperti itu. Kalian harus ada power sendiri, harus ada energi sendiri, kalian harus berdaya. Oke. Kemudian berhentilah menjadi penasaran dengan permasalahan orang toksik. Gak perlu kalian cari tahu, kenapa dia perlakukan aku begini, kenapa dia jahatin aku, kenapa dia omongin aku, kenapa yang tujuan dia itu aku terus, kenapa nggak ada orang lain yang dia jahatin atau julitin. Jadi nggak perlu kalian cari tahu guys. Biasa orang julid itu karena dia iri sama kita, karena hidup dia nggak bahagia, jadi dia kesal lihat kita bahagia, lihat kita punya, lihat kita cerdas. Intinya dia itu sebenarnya seperti fans tapi dalam bentuk haters. Dia karena dia kesal dan iri sama kita, hidup dia nggak bahagia. Jadi nggak perlu kalian ambil pusing ya, itu emang berarti diri dia yang bermasalah, bukan kita. Oke, yang terakhir, jujur pada orang toksik. Gimana maksudnya jujur pada orang toksik? Ya langsung aja kita tegas, jujur. Kalau ditanya ini aku nggak nyaman, maaf aku nggak nyaman, maaf. Kalau bisa jangan lagi ditanya permasalahan-permasalahan begini, maaf. Kalau bisa jangan ikut campur terlalu jauh lagi. Oke, terima kasih kalau ada saran yang baik, kalau ada saran yang membangun, tapi tolong sampaikan dengan cara yang baik, bukan menyindir-nyindir atau dengan cara lainnya. Ya begitu, harus jujur pada orang toksik, harus tegas tapi kita lembut, baik. Jangan pernah kita sama-sama kayak orang toksik itu juga. Maksudnya jangan 11-12 dengan orang toksik itu. Kalau dia jahat, kita jahatin balik. Kalau dia julid, kita julitin balik. Jangan kayak gitu guys. Karena emang kalian mau 11-12 dengan orang itu? Akhlaknya, mentalnya, ilmunya, kepribadiannya, pembawaan dirinya negatif, mau? Gak mau kan? Jadi kalian tetap jadi baik, tetap jadi pribadi yang kalem, tenang, dingin. Intinya begitu, oke? Jangan mau sama kayak mereka. Jadi toksik itu adalah istilah untuk menggambarkan perilaku atau lingkungan yang berpotensi merugikan kita. Oke guys, jadi dari apa yang aku sampaikan tadi semua, aku harap kalian bisa paham, kalian renungkan baik-baik, kalian jadikan diri kalian itu berdaya. Maksud berdaya itu kalian harus berani sendiri, kalian harus berani sepi, kalian harus berani punya energi sendiri. Jangan takut untuk duduk sendiri di pojokan atau lainnya, jangan pernah. Malah nanti itu akan mengundang orang-orang tertarik kepada kalian. Kenapa? Oh, ini perempuan berani dia duduk sendiri. Oh, ini perempuan berani dia punya energi sendiri. Orang ini toksik tapi dia berani menjauh, dia berani duduk sendiri, dia nggak takut nggak ada kawan, dia nggak takut. Itu jadi orang penasaran ke kita. Jadi kita akan memancarkan ketertarikan lainnya yang orang ingin, oh aku pengen jadi kayak dia, pemberani kayak dia, tegas kayak dia, ada batasan kayak dia. Kalau ini buruk, oh dia nggak ikut yang buruk, dia tetap pada pendiriannya. Oke, jadi aku harap kalian paham guys. Mungkin hanya ini yang dapat aku share pada pembahasan kali ini. Semoga mental kalian dan tubuh kalian selalu baik-baik aja dan sehat selalu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena itu semua akan membuat aku semangat terus untuk sharing dan membuat video lainnya untuk kalian. Oke, see you guys on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.